Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, ini adalah video tutorial saya yang kedua, yaitu pada video ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama belajar ya bagaimana cara menggunakan menu intersect pada sebuah gambar. Ya, mungkin teman-teman ingin menyeleksi sebuah gambar, kemudian memilih ya gambar itu. Contohnya saya gambar ini misalnya. Nah, teman-teman hanya ingin mengambil gambar bagian orangnya saja. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan menu intersect nanti ya untuk memilihnya. Nah, untuk itu maka teman-teman harus membuka dulu Corel Draw-nya, dan setelah terjadi seperti ini, yang terbuka seperti ini, kemudian teman-teman bisa masukkan gambar ya, dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara klik di menu file, kemudian klik import, atau teman-teman juga bisa menggunakan tombol di keyboard teman-teman, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl plus I. Nah, teman-teman akan dibawa ke suatu halaman, yaitu di komputer teman-teman. Tinggal dipilih saja di mana teman-teman meletakkan gambar yang ingin teman-teman pakai di Corel Draw. Nah, di sini kebetulan saya akan memakai gambar atau foto yang ini. Kemudian setelah diklik seperti ini, maka tinggal klik di bagian import sini. Oke, setelah itu tekan mouse teman-teman ya yang bagian sebelah kiri seperti ini. Kemudian tarik ya sambil ditahan, kemudian lepaskan. Nah, maka gambarnya pun sudah ada. Sebenarnya tidak hanya di sini saja ya, teman-teman boleh di sini, boleh di sini, jadi terserah teman-teman di mana ingin meletakkan gambarnya. Itu adalah cara pertama. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan cara yang lebih simpel dari itu, yaitu dengan cara mendrag atau menarik gambar yang ingin teman-teman gunakan. Contohnya di sini ya, saya drag yang ini, kemudian saya paskan di Corel Draw, kemudian saya lepaskan di sini. Nah, ini adalah cara yang kedua, lebih simpel ya, lebih cepat dari cara yang pertama. Lalu bagaimana dengan kita yang ingin menyeleksi sebuah foto ini tadi ya, kita hanya ingin mengambil gambar orangnya saja tanpa adanya background di bagian belakangnya. Nah, seperti tutorial yang pertama kemarin, yaitu tentang fungsi dari toolbox ini ya, di sebelah sini. Di sini saya akan menggunakan polyline tool ya. Di sini ada macam-macam, dan saya lebih suka menggunakan polyline tool ya untuk menyeleksi sebuah gambar. Kita akan coba untuk menyeleksi. Lakukan di setiap titik yang ingin kita seleksi seperti ini. Dan ini perlu diperhatikan adalah bagian ujungnya itu harus menyatu, sehingga kalau menyatu akan terjadi seperti ini. Nah, dia akan muncul not ya, yang seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah menyeleksi, tapi perlu diperbaiki, yaitu harus disesuaikan dengan lekuk gambar yang akan kita ambil. Nah, untuk menyesuaikannya kita bisa memilih di bagian curve, atau di sini adalah shape tool, dan kita pilih yang di shape ya. Kita harus curve dulu ya, seperti ini. Kemudian kita atur, jadi dengan cara mengklik gambar yang ingin kita ambil ya di bagian ujung-ujungnya, kemudian kita klik convert line to curve. Seperti itu. Sebelah sini juga sama ya, kita ini kan posisinya masih belum pas ya, kita paskan, kemudian klik ini, baru kita paskan yang sesuai dengan gambarnya. Seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau menyeleksi sebuah foto, tentunya usahakan ya menggunakan foto yang bagus,
sehingga dia ketika dibesarkan seperti ini tidak pecah, dan itu otomatis akan memudahkan teman-teman ya untuk menyeleksi sebuah gambar. Kita lanjutkan ya, proses seleksinya seperti ini. Ya, harus dipaskan di bagian garis-garisnya ya, bagian harus diperhatikan sekali sehingga emang nanti jadinya itu bagus. Seperti itu harus dipaskan. Oke. Nah, ini sudah hampir selesai. Kita akan terus untuk menyeleksi ini ya. Jadi cara menyeleksinya pun harus bagus ya teman-teman, karena ini adalah untuk pemula, jadi kalau yang tidak harus sesuai dengan yang di gambarnya gitu, jangan terlalu jauh dari gambar yang ada. Oke, seperti ini. Nah, selesai. Maka kita selesai, tinggal diklik di bagian pick tool ya. Nah, maka gambar yang akan kita seleksi sudah ada. Kemudian untuk menyeleksi ya, teman-teman bisa klik di bagian tengah gambar ini, kemudian tekan tombol shift, kemudian klik di bagian gambarnya. Nah, sehingga akan muncul ya, dari mulai di sini ada weld, trim, kemudian intersect, simply ya, ada simplify tadi, kemudian ada form minus dan lain sebagainya ini. Atau teman-teman juga bisa dengan cara mendrag seperti ini juga sama. Kemudian setelah itu pilih bagian intersectnya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan coba ya seperti apa hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari yang kita gunakan tadi ya untuk menu intersectnya. Kemudian ini bisa kita hapus saja. Ini juga sama, akan kita hapus, dan yang akan kita gunakan yang ini. Ya, itulah teman-teman tutorial kita ya tentang bagaimana cara menggunakan intersect, yaitu untuk menyeleksi sebuah gambar yang kita inginkan saja. Tapi di sini akan saya lanjutkan ya bagaimana foto yang ini kita buatkan sebuah bingkai ya, sehingga seperti menjadi pas foto. Kita akan menggunakan rectangle tool. Kita klik satu kali, kemudian kita coba untuk membuat kotak seperti ini ya. Setelah itu terjadi ya, kita coba untuk paskan kotaknya seperti ini ya. Oke, setelah selesai, maka silahkan teman-teman berikan warna. Nah, seperti ini. Ini kan posisinya berada di depan gambar, maka bisa kita menggunakan cara itu klik arrange, kemudian order, dan pilih yang bagian to back of page, atau teman-teman bisa menggunakan menu Ctrl N seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, untuk memberikan warna juga teman-teman bisa menggunakan menu fill ya, yang fill sebelah sini. Kemudian kalau saya terbiasa menggunakan fontaine fill, dan di sini akan saya pilih yang hanya to color saja, dan ininya akan saya pilih dengan menggunakan radial. Setelah itu kita tekan OK, akan terjadi seperti ini. Sudah jadi untuk gambarnya. Nah, ini gambarnya
ketika ini kan masih bisa seperti ini. Jadi bagaimana kita memasukkan gambar ke dalam kotaknya ini ya, dengan cara klik gambarnya, kemudian pilih menu efek, kemudian power clip dan place insert container ya. Seperti ini kita klik di bagian kotaknya ya. Ini pastinya masih tentang tengah ya, kita akan letakkan ini bagian pinggir, maka tinggal diklik kanan, kemudian edit contain ya, tinggal kita geserkan gambarnya sesuai dengan kita inginkan, kita akan letakkan di mana. Setelah oke, sudah sip, baru kita tekan finish object seperti ini ya. Ini fotonya sudah jadi ya, sudah bagus, tinggal kita buat variasi saja. Tapi pada tutorial ini kita cukupkan sampai di sini ya, dari mulai bagaimana tadi menggunakan intersect, kemudian bagaimana cara membuat ya kotak ini, memberikan warna dan sebagainya. Dan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ya ke website saya, silahkan bisa berkunjung di www.mygraphics s-nya 2 ya .cf ya. Teman-teman bisa berkunjung di blog ini. Sini saya kasih warna kuning dan akan saya letakkan di sini. Oke, sudah jadi fotonya. Dan inilah ya, inilah teman-teman. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa memberi semangat bagi teman-teman untuk terus belajar di CorelDRAW. Sampai jumpa pada